Hah? Gender? Emang harus setara? Hai teman-teman, hari ini aku akan bahas soal feminisme, kesetaraan gender, dan patriarki. Tiga hal yang sering banget muncul di media sosial, tapi kadang masih disalahpahami. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Kak, tolong jelasin apa itu gender dong? Oke, jadi gender itu bukan sekedar pembagian jenis kelamin secara biologis, tapi lebih ke peran sosial dan ekspektasi yang dibentuk masyarakat. Contoh, laki-laki sering dipaksa untuk tidak menangis karena dianggap lemah. Dan perempuan sering dipaksa harus bisa masak dan ngurus rumah. Padahal itu bukan kodrat biologis, tapi hasil konstruksi sosial. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apakah kesetaraan gender itu penting dan mengapa? Sangat penting teman-teman, karena tanpa kesetaraan gender kita menciptakan dunia yang timpang dan tidak adil. Tapi perlu dipahami, kesetaraan gender itu bukan berarti semua mengerjakan hal yang sama persis. Kesetaraan itu harus disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi, dan kebutuhan masing-masing. Contohnya dalam dunia kerja, tidak mungkin perempuan harus disamakan jam kerjanya dengan laki-laki apabila dalam masa menyusui. Yang penting adalah keadilan dan kesesuaian terhadap kebutuhan. Pertanyaan nomor 3. Apa sih teori feminis itu? Jadi teman-teman, teori feminis itu adalah pendekatan kritis yang menganalisis bagaimana struktur sosial, politik, dan ekonomi menciptakan dan mempertahankan ketidaksetaraan gender. Teori ini menyoroti ketidaksetaraan gender sebagai sesuatu yang tak kasat mata, tapi sering dan mudah dirasakan. Contohnya, di NTT, khususnya di daerah pedesaan, perempuan tidak memiliki hak suara yang vokal dan sering tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Mereka hanya hadir sebagai pelengkap acara. Pertanyaan nomor 4. Apakah feminisme hanya untuk perempuan? Tentu saja tidak teman-teman. Feminisme adalah perjuangan bagi mereka yang percaya pada kesetaraan dan keadilan. Laki-laki juga diuntungkan dalam feminisme ini, apalagi mereka yang sering dikekang dalam maskulinitas toksik. Teman-teman, berhubung video kemarin sempat terjeda, hari ini aku bakal jawab pertanyaan dari teman-teman. Next question. Apakah kakak pernah menyaksikan langsung ketidaksetaraan gender di lingkungan kakak? Coba kakak beri tanggapan feminis. Pernah saat OSIS, perempuan jarang diberi kedudukan sebagai ketua OSIS karena dianggap kurang tegas. Mereka lebih sering jadi sekretaris dan bendahara. Ini merupakan ketimpangan struktural karena kepemimpinan tidak ditentukan oleh gender, tapi karakter dan kemampuan individu. Lanjut pertanyaan berikutnya, patriarki itu soal pengutamaan laki-laki dalam setiap pengambilan keputusan ya? Ya, betul sekali, patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama. Baik dalam keluarga, masyarakat maupun negara. Karena laki-laki dianggap lebih layak dalam memimpin dan mengambil keputusan. Contohnya saja di banyak desa di NTT, kepala adat hampir semua laki-laki dan pengambilan keputusan penting seperti pembagian tanah, penanganan konflik keluarga hingga penentuan mahar atau belis selalu ditentukan oleh laki-laki. Ini memperlihatkan bahwa patriarki itu membatasi ruang gerak perempuan dalam struktur kekuasaan lokal. Dan lagi, Kak, apa itu gender sebagai konstruksi sosial? Oke, gender sebagai konstruksi sosial adalah peran atau perilaku sebagai laki-laki dan perempuan yang didasarkan oleh norma masyarakat dan bukan faktor biologis. Contohnya, perempuan tidak boleh terlalu vokal dalam menyampaikan pendapat. Itu berarti bukan kodrat, tapi konstruksi sosial yang menghambat potensi.
Oke, ini pertanyaan menarik yang mungkin sangat relate untuk mama-mama di luar sana. Kak, coba kasih contoh beban ganda yang kerap kali membelenggu kaum perempuan. Jadi beban ganda adalah ketika perempuan harus menjalankan dua peran, yaitu bekerja di luar rumah dan harus mengurus rumah. Contohnya, ketika kita bekerja di luar rumah, kerja kantoran, pulang-pulang harus ngurus rumah, beres-beres, masak, nyuci, nyetrika, ngepel, itu termasuk beban ganda. Oke, kita lanjut. Banyak yang belum paham apa itu body politik. Jadi, body politik adalah kondisi di mana tubuh perempuan diatur, dikontrol, dan diberi makna oleh kekuasaan sosial dan budaya. Contohnya, viral grup Fantasi Sedara, di mana para keluarga menyebarkan konten incest dan fantasi seksual mereka terhadap anak atau keluarga mereka. Ini menunjukkan bahwa perempuan dan anak masih diposisikan dalam kondisi sebagai objek kekerasan dan kontrol. Yang terakhir, apa itu performativitas gender? Jadi, Judith Butler mengatakan bahwa gender itu adalah performa dan bukan identitas tetap. Kita menjadi laki-laki atau perempuan karena terus-menerus memerankan peran sosial itu. Contohnya, laki-laki ketika lebih suka menari, mereka akan menganggap bahwa dia tidak memiliki sisi maskulinitas dan lebih ditekankan untuk bermain bola. Penerapan teori feminis ini sudah bisa kita rasakan ketika banyak perempuan yang sudah bisa mengecap pendidikan. Dan juga banyak sekali konten kreator, yaitu feminis kiri, yang sudah menyuarakan pendapat mereka tentang kesetaraan gender ini. Gerakan Perempuan NTT juga mendorong pengesahan Perda tentang perlindungan anak dan perempuan, terutama terkait kawin tangkap, kekerasan dalam rumah tangga, dan transficking. Nah, itu tadi obrolan kita soal feminisme, kesetaraan gender, patriarki, dan segala kompleksitasnya. Intinya perlu ditekankan lagi bahwa kesetaraan gender itu bukan soal menyamaratakan segala hal, tapi bagaimana kita menciptakan keadilan dimanapun dan apapun gendernya bisa tumbuh, berkembang, berperan sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya masing-masing. Feminisme juga bukan cuma soal perjuangan perempuan, tapi ini soal kita semua. Bagaimana kita membongkar sistem yang buat kita nggak bisa jadi diri kita sendiri. Kalau kamu pernah ngalamin atau ngelihat ketidakadilan gender di sekitar kamu nggak sendiri. Dan kamu bisa jadi agen perubahan dengan cara mendengarkan, belajar, dan berani bersuara. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Kalau kamu suka videonya atau punya tanggapan lain, bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.